Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik alaihi wasallim ajmain, amma ba'd. Sahabat Tombo Hati dimanapun berada yang sangat kami cintai, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan hari ini kita dapat berjumpa di channel ini dengan keadaan lebih baik lagi, lebih kuat lagi, lebih hebat lagi, lebih sehat lagi, insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Mudah-mudahan syafaatnya dicurahkan ataupun diberikan pada umat-umatnya yang soleh dan solihah, insya Allah digolongkan kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Sahabat Tombo Hati TV dimanapun berada, pada kesempatan hari ini saya akan menjawab beberapa komentar. Tapi sebelumnya saya mohon maaf ya, sudah hampir berapa minggu ini saya tidak membahas anxiety, tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian karena kesibukan yang luar biasa. Mohon maaf sekali. Mudah-mudahan pada kesempatan hari ini dapat menyemangati kalian lagi di channel ini yang berkaitan dengan anxiety psikosomatis. Sahabat Tombo Hati TV dimanapun berada, saya membuka komputer dan saya membaca beberapa banyak ratusan komentar kalian yang mungkin hanya akan saya baca beberapa karena ini sudah saya lihat banyak pertanyaan tapi banyak yang sama juga nih. Ini kita lihat dari pertanyaan Husna Putri. Ngapunten mas, mau nanya. Mohon maaf mas, saya mau bertanya. Sensasi sekarang yang paling sering di bagian kepala, rasanya kayak keleyengan. Isi kepala aneh kayak ringan. Kepala kayak kram rasanya. Mata sayup rasanya. Apalagi setiap habis makan atau salah makan. Mohon solusinya, apa termasuk psikosomatis? Psikosomatis itu takut atau trauma dengan sakit yang gak sembuh-sembuh sehingga takut dengan kematian, takut dengan penyakit yang berat yang mengakibatkan nanti fatal hingga sampai kematian, makanya sampai takut mati, itu psikosomatis. Kalau semacam ini itu ya ini tuh sensasi lambung, sensasi asam lambung yang muncul kepada diri kalian. Kalau mengakibatkan kecemasan berlebihan namanya anxiety disorder. Kecemasan yang sangat berlebihan itu anxiety disorder. Kalau masalah seperti ini termasuk sensasi yang disebabkan kebanyakan dari asam lambung yang mengakibatkan kepala terikat. Ya, kepala terikat kan mungkin karena stres. Kepala terikat, terus mata buram, keleyengan, oyong, ya, habis duduk berdiri. Sebenarnya orang sehat pun kalau pas lagi lapar ya kayak gitu, berdiri terus berkunang-kunang. Jadi orang anxiety psikosomatis itu mengalami ataupun ada sensasi itu rasanya luar biasa dan mendramatisir sensasi itu. Jadi seolah-olah ini tuh sakit yang sangat besar, sangat berat kayak itu. Tapi pada dasarnya orang yang sehat, orang yang biasa, yang tidak mengalami ataupun yang belum pernah trauma sakit kayak gini ya wajar-wajar saja. Ya mungkin karena kalian itu sudah cari-cari di Google, cari-cari kepada sumber yang tidak jelas sehingga mengakibatkan mindsetnya berubah. Ada perutnya agak keras atau gimana, nanti berprasangka, wah jangan-jangan ini saya sakit kanker atau gimana kayak gitu. Wah jangan-jangan nanti saya sakit stroke, wah jangan-jangan saya nanti gila, wah jangan-jangan saya itu kayak gitu. Karena kena anxiety psikosomatis. Ya awalnya karena trauma sakitnya yang tidak sembuh-sembuh itu. Nah karena itu hindarilah pantangan anxiety psikosomatisnya. Di video saya sudah ada pantangan asam lambung, ada pantangan makanan asam lambung, pantangan anxiety psikosomatis. Ketik saja di situ
pantangan, ansietis, psikosomatis, tombati TV, maka akan muncul apa yang harus dihindari. Hindari lihat Google, hindari dulu medsos yang berkaitan dengan berita kriminal, yang berkaitan dengan berita buruk, yang berkaitan dengan sensasi-sensasi yang luar biasa ataupun berita-berita yang tidak jelas sumbernya. Lalu kalian itu menghindari itu dan kalian itu sudah ibaratnya fokus dengan sakitnya, dan kalian itu hanya menyadari bahwa semua ini hanya dari asam lambung yang mengakibatkan sampai sesek-sesek di dada, panas di dada sampai ke punggung, terus kaki kram, tangan kram, kaku, hidungnya mampet, sering berlendir, terus kita itu seolah-olah di sini ada lendir terus mengganjal di tenggorokan, telinga berdenging, kepala terikat, mata buram, dan lain sebagainya. Banyak sensasinya kan seperti itu. Kalau sudah sadar itu hanya asam lambung, ya udah, nggak usah bertanya-tanya, nggak usah mengandai-andaikan. Kalau kalian sudah menerima dan kalian berserah diri kepada Tuhan, kalian rubah polanya seperti di TV94 sudah saya ringkas di sana. Bagaimana caranya kalian harus mensikapinya, mulai dari bangun tidur sampai tertidur itu harus bagaimana. Itu kita akan merubah pola hidup kita, yaitu 3P-nya kita rubah: pola hidup sehat, pola pikir yang baik, dan pola makan yang teratur. Itu 3 pola itu yang harus dijaga. Bagaimana dirubah? Kalau itu sudah dirubah, nanti akan merubah kebiasaan, dan kebiasaan itu akan menjadi akan merubah mindset kalian nantinya, akan merubah semuanya, akan merubah dengan 3 pola itu: pola hidup sehat, pola pikir yang baik, dan pola makan yang teratur. Tentunya ditambah 1, ketauhidan. Tauhid kepada Allah, kita lebih dekat kepada Allah, lebih berserah diri. Nasolati wa nusuki wa mayahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sudah saya jawab, saya kasih tanda like dan saya kasih tanda merah, berarti sudah ada jawaban. Untuk sensasi di badan kayak dingin meriang itu udah saya lewati, Mas. Alhamdulillah. Ini sensasinya memang berubah-ubah, sensasinya berubah-ubah. Ini lagi ada pertanyaan yang lain, Mas. Aku dulu dibonceng motor kok tiba-tiba tangan seperti kesemutan terus, kaku seperti ditarik-tarik, kaki dan saya ngomong kok kayak cedal. Apa itu termasuk sensasi asam lambung? Ya, sampai sekarang saya belum sembuh total. Kalau rasanya dingin kayak flu, terus takut tangannya kaku-kaku dan belum berani kemana-mana. Harus berani kemana-mana sekarang, harus segera berani keluar dari rumah. Kalau cewek-cewek apalagi ya, cewek cantik nggak keluar rumah, aduh sayang sekali. Cowok ganteng nggak keluar rumah, aduh terus ngapain? Di rumah terus ngapain? Di kamar terus ngapain? Saya dulu gitu loh, saya dulu di kamar terus nggak keluar rumah. Bas takut, ada hajatan takut, ada orang meninggal apalagi, ya Allah, seolah-olah kita yang meninggal, seperti itu. Ayo segera berani keluar, segera berani mengucapkan aku tuh sehat, aku tuh kuat. Ini hanya sensasi perut saja, sensasi perut, sensasi asam lambung saja, semua normal-normal saja. Mau diam mau bagaimana ya seperti itu. Nanti lama-lama kalau endorfinnya sudah keluar, hormon kebahagiaannya yang sekarang jenuh-jenuh itu loh, yang sekarang jenuh-jenuh, yang sekarang itu tak ada rasa-rasa hidupnya itu seperti tidak nyata, kelayangan, seperti melihat orang itu, ya Allah mereka sehat, wah aku seperti ini, selalu seperti itu. Keluar rumah segera cari kebahagiaan, segera cari kita relaksasi, kita lihat-lihat refreshing dan lain sebagainya, supaya kita teralihkan sakitnya. Karena asam lambung itu terutama yang sudah sampai ke ansietis psikosomatis itu, dia itu butuh pengalian, ya, butuh pengalian, butuh hiburan, butuh disenangkan hatinya, ya. Jadi memang semuanya itu berawal dari pikiran yang kalut atau bagaimana, ada masalah sehingga makannya ora seger, makannya tidak enak, dan akhirnya tidak makan, terus asam lambungnya naik, dan itu seperti itu. Ayolah serahkan semuanya masalah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nggak usah bingung-bingung, semua udah diurus Allah Subhanahu wa taala. Yang penting sekarang berusaha lebih baik lagi, seperti itu ya. Masya Allah, barakallah, ya Allah, mudah-mudahan berkah semuanya ya.
Dari Solo Jateng hadir Mas ya. Dari Jawa Barat hadir Mas. Dari Majalengka hadir, oke. Dari Papua hadir. Wonogiri, Wonogiri tetangga ya. Ini Wonogiri, main ke sini Gunung Kidul. Mohon dijawab, badan ringan, tangan gemetaran, keliangan, rasa mau pingsan. Ini dari anxiety atau dari lambung? Anxiety psikosomatis itu dari asam lambung, dari lambungnya. Lah kalau kayak gitu dari anxiety atau dari lambung bagaimana? Itu terkait pola pikirnya dan pola makannya. Kalau makan itu ke lambung, kalau pikir itu anxiety-nya, kecemasannya. Makanya harus sinkron antara pikiran dan hati, perut, harus sinkron. Jadi kita tidak bisa ini dari anxiety, ini dari lambung kayak gitu ya. Orang yang stres, orang yang unstres itu mengakibatkan lambungnya kacau. Orang yang lambungnya kacau bisa mengakibatkan pikirannya stres juga. Jadi itu seperti lingkaran setan. Sudah saya sampaikan di videonya ya. Lingkaran setan Tombak Hati TV. Asam lambung sembuh dengan memutus lingkaran setan itu. Ya, ada videonya, sudah saya sampaikan semuanya. Ayo lihat video saya, channelnya. Diklik channelnya, terus kalian masuk ke home, kalian masuk ke video-video saya di situ. Banyak sekali. Dari awal dulu saya suruh melihat video urut dari TV1, TV2, TV3, itu saya suruh urut melihat, tapi sudah saya rangkum di TV94. Kalian ketik TV94 Tombak Hati TV akan muncul. Silahkan ikuti. Sensasi-sensasi yang muncul seperti apa yang muncul pada diri kalian itu sudah saya sampaikan semuanya. Cara mengatasinya bagaimana. Kalau kelayangan Tombak Hati TV maka akan muncul. Terus perut berkembung Tombak Hati TV maka akan muncul. Terus apalagi banyak sekali di situ sudah saya sampaikan semuanya karena saya mengalaminya. Saya tahu betul apa yang kalian alami. Saya mengerti kalau banyak orang yang mengatakan kalian itu lebay, kalian itu berlebihan dan lain sebagainya. Saya nggak mengatakan begitu, karena memang orang yang kena anxiety psikosomatis, orang yang kena asam lambung yang sampai anxiety psikosomatis itu dia luar biasa, bener-bener luar biasa. Tapi orang yang melihatnya seperti apaan nggak tahu karena dia nggak mengalaminya. Perut perih Mas, asam lambung naik, sudah lelah aku Mas, jam-jam pagi sudah lama tidak tidur. Nah ini orang yang susah tidur, anxiety psikosomatis terutama ya, yang yang tidak bisa tidur, itu nanti mikirnya tidak bisa tidur karena apa? Karena mikir tidur. Lucu kan, orang nggak bisa tidur karena mikir tidur. Wah, nanti sudah mau tidur kayak gitu. Sahabat Tombak Hati TV dimanapun berada, mari kita segera menyadari diri kita itu bahwa kita itu sebenarnya normal loh. Segera berani mengatakan aku sembuh. Jangan selalu mengatakan hal yang buruk, karena kalimat yang keluar dari mulut kita, yang didengarkan oleh telinga kita sendiri itu, kalau itu masuk ke alam bawah sadar kita, itu bahaya. Jadi ngomongnya yang baik-baik. Kalaupun ada kalimat buruk yang masuk dari orang lain atau yang langsung dipositifkan, aku pasti baik-baik saja, semuanya baik-baik saja. Nyatanya kemarin aku takut mati sampai sekarang nyatanya aku masih hidup, alhamdulillah. Mati itu kalaupun tidak dipikirkan, kalaupun dipikirkan, kalau belum waktunya mati ya belum mati. Kalau sudah waktunya mati nggak dipikirkan, mau dipikirkan mau apa, waktunya mati ya mati. Semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sahabat-sahabatku semuanya, segera kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketauhidannya itu digunakan. Jadi ada pola hidup sehatnya, pola pikir yang baiknya, dan pola makan yang teratur ditambah ketauhidannya. Kita benar-benar berserah diri. Inna sholati wa nusuki wa mayahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup dan matiku, ibadahku, semuanya serahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terserah. Yang penting kita sudah berusaha lebih baik lagi. Makan yang teratur, dikit-dikit habis sering. Habis makan nasi, bagi yang masih lemas-lemas silahkan minum air manis supaya glukosanya stabil dan kalian tidak oyong, tidak kelingan dan lain sebagainya. Coba lakukan itu. Terus konsultasi ke dokter apabila kalian mau ke dokter. Gulanya itu bagaimana kalau takut gulanya tinggi. Biasanya orang anxiety psikosomatis itu gulanya rendah. Oleh karena itu setelah makan nasi, minum air manis. Syaratnya makan nasi putih, minum air manis supaya glukosanya stabil.
kita tidak lemes-lemes, tidak lesu lemes terus kayak gitu. Dan jangan lupa juga ada pemijatan titik refleksinya. Pemijatan titik refleksinya sudah saya sampaikan, mulai dari tangan di sini, telapak tangan, telapak kaki, pijat yang masih lemes-lemes itu di area tangan sini, terus yang masih sering stres-stres itu di area sini, belakang sini, telinga, terus belakang, punggung sini dipijat sendiri. Setiap titiknya 3 menit sudah saya sampaikan semuanya. Terus kalian berjemurnya bagaimana, olahraganya yang aman untuk anxiety psikosomatis supaya asam lambungnya tidak naik atau refleks itu bagaimana, sudah saya sampaikan, ada olahraganya khusus. Di video sudah ada. Terus ada lagi, kalian itu misalnya tidurnya harus bagaimana, tidurnya tidak boleh terlentang, tidurnya harus agak bersandar seperti ini. Tapi nanti kalau sudah nyenyak, mau terlentang mau apa, sudah tenang, asam lambungnya sudah tidak naik. Karena ketenangan pikiran itu membuat asam lambungnya turun. Nah, obat penenang bagi orang yang ke psikiater terus dikasih obat penenang itu kan untuk menenangkan pikiran dan nanti untuk meredam si asam lambung supaya turun. Kalau pikirannya kacau, naik. Itu sudah sunatullah seperti itu. Jadi sahabat-sahabatku dimanapun berada, segera kita menyadari diri kita bahwa sebenarnya itu kita baik-baik saja, hanya asam lambung. Insya Allah kalau kita itu tenang, kita tidak anxiety psikosomatis, diobatin sembuh, ada obatnya. Tapi kalau kalian itu belum tenang, kalian masih anxiety-nya tinggi, mau diobatin pakai apa saja, tidak sembuh-sembuh. Oleh karena itu berserah diri. Caranya untuk meredakan bagaimana? Afirmasi positif, sudah saya sampaikan juga. Afirmasi positif tombol ATTV sudah saya sampaikan, bahkan harus dihafal. Supaya apa? Masuk ke alam bawah sadar sini, bahwa kita tidak boleh mengucapkan kalimat yang buruk, tapi kita harus mengucapkan kalimat yang baik. Bahkan setiap pagi dan sebelum tidur itu 11 kali saya dulu. Aku sehat, aku kuat, aku tenang, aku nyaman, aku bahagia, aku sehat sempurna. Dengan izin Allah, kesehatanku menjaga diriku untuk tetap hidup dan panjang umur. Terima kasih ya Allah, kuserahkan jiwa dan raga ini kepada Engkau. Dihafalkan. Aku sehat, aku kuat, meskipun belum sehat, meskipun belum kuat, meskipun belum nyaman, meskipun belum bahagia, ucapkan itu supaya masuk ke alam bawah sadar sini. Kayak gitu ya. Lambungku kuat, pikiranku fresh, aku bahagia, aku diharapkan, aku sukses. Ucapkan kayak gitu. Tapi yang perlu diucapkan yang terutama itu yang untuk kesehatan kita, yang aku sehat, aku bersyukur dan berterima kasih. Itu yang sering saya suruh menghafalkan. Aku bersyukur dan berterima kasih. Aku sangat-sangat gembira dan bahagia. Aku sehat sempurna. Dengan izin Allah, kesehatanku menjaga diriku untuk tetap hidup dan panjang umur. Aku berani, aku percaya diri, aku dapat membahagiakan orang-orang yang aku cintai. Terima kasih ya Allah. Itu dihafalkan. Kapan itu akan masuk ke alam bawah sadar? Sudah saya sampaikan. Alam bawah sadar terbuka itu di saat kita sebelum tidur sampai tertidur, sebelum kita bangun sampai dari tidur sampai terbangun. Terus di saat kita gosok gigi, di saat kita itu sedang sholat malam, gelombang delta, itu sudah saya sampaikan semuanya teman-teman. Ayo dipraktekkan, jangan hanya bingung. Kalian bingung ini, bingung itu, apa untungnya? Kalian stres ini, stres itu, apa untungnya? Kalian cerita sana, cerita sini, dia nggak tahu. Orang yang nggak anxiety nggak ngerti. Kayak gitu loh. Tapi kalau kalian cerita sama saya di komentar ataupun cerita misalnya mempunyai akses kepada nomor WA saya yang minta itu, saya suruh naruh nomornya di situ, nanti saya yang menghubungi. Itu biasanya kalau cerita kepada saya luar biasa, tapi saya senyum. Ya saya tahu betul orang-orang anxiety psikosomatis itu seperti apa. Tapi kalau kalian itu cerita kepada orang yang tidak tahu anxiety psikosomatis, jadi geguyu, diketawain. Kalian sakit apa? Kalian stres, kalian kena ini, kena itu, kena guna-guna, kena ini. Tambah stres lagi. Kalian dibawa ke orang pintar, kalian ke dokter sana, dokter sini, sana. Dokter saja nggak tahu loh kalau nggak mengalami anxiety psikosomatis. Dia nggak tahu, nggak ngerti. Malah nanti dibilang kamu kena ini, kamu harus periksa ini, tambah stres juga. Saya sudah pindah-pindah dokter kemana-mana teman dulu. Bahkan sampai 10 dokter mungkin. Dan saya ke orang pintar sampai ke Jawa Tengah, sampai ke Jawa Timur, sampai kemana-mana. Tapi kita berserah diri setelah kita tahu, oh ternyata aku tuh anxiety.
Aku tuh psikosomatis. Ini dari asam lambung ternyata. Lihat di YouTube-nya Tombak TV misalnya kalian. Oh ternyata kena ini, berarti aku harus fokus ini. Nggak mikirin aku kena guna-guna, nggak mikirin aku kena sakit berat, nggak mikirin aku kena apa-apa. Aku harus fokus ini, aku harus olahraga, aku harus makan yang teratur, aku harus tidurnya yang cukup, aku harus berjemur, aku harus makan dikit-dikit tapi sering, aku harus hindari pantangan asam lambung, aku harus hindari pantangan anxiety, aku harus hindari pantangan psikosomatis. Aku harus afirmasi positif, aku harus relaksasi, aku harus hipnosis atau hipnosis atau hipnoterapi diri sendiri. Kalau hipnoterapi keluar mahal 4 jutaan sampai 5 jutaan. Untuk diri kita bisa afirmasi kepada diri kita berulang-ulang untuk merubah mindset kita. Semuanya sudah saya sampaikan. Ayo teman-teman, jangan hanya bingung. Silahkan segera lakukan 3 pola ya. Silahkan lihat Tombok ATTV 94 sudah saya sampaikan di sana. Silahkan lakukan penjadwalan mulai dari bangun tidur, nanti jam sekian harus begini, makan gua harus begini, harus begini, gini. Usahakan lebih perfect beberapa hari, bahkan saya dulu sampai 41 hari, insya Allah normal kembali. Kalian bisa sembuh kembali. Yang saya dulu mengira nggak bisa sembuh, alhamdulillah sudah bisa sembuh kembali. Yang saya dulu mengira tidak bisa kembali lagi seperti normal seperti itu, saya sudah kembali lagi. Bahkan saya sudah, mohon maaf, saya merokok lagi. Ya harus diatur, tidak boleh berlebihan. Terus saya, mohon maaf, makan sambal sudah setiap hari makan sambal. Makan mie yang nggak boleh lah kalau setiap hari, seminggu sekali kalau kepingin boleh. Terus makan semua pantangan, pete, jengkol kol yang dulu pantangan, sekarang sudah kalau seneng nyambel sama keluarga itu makan pete sudah alhamdulillah itu biasa. Tapi nggak boleh berlebihan, semuanya itu harus ada porsinya. Oke sahabat-sahabat Tombok ATTV dimanapun berada, mudah-mudahan pada kesempatan hari ini saya bisa menyemangati kalian seperti ini, dan ini membuat kalian bisa tersemangati, kalian bisa kuat lagi, tenang, nyaman, bahagia, kalian bisa sehat sempurna lagi dengan izin Allah. Kesehatan kita semua, menjaga diri kita untuk tetap hidup dan panjang umur, dan kalian berani lagi, kalian percaya diri lagi. Salam dari Tombok ATTV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.